Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bahasa Hindi. Hari ini kita akan masuk topik yang baru, tetapi masih berkaitan dengan topik-topik sebelumnya, yaitu bagaimana cara membuat atau menggunakan kalimat tanya di dalam bahasa Hindi. Sebelumnya kita belajar siapa dan juga di mana. Tapi pada topik pembelajaran kali ini kita belajar menggunakan tanda tanya kapan. Ya. Nah, apa artinya kapan di dalam bahasa Hindi? Teman-teman, kapan di dalam bahasa Hindi atau artinya dalam bahasa Hindi adalah kap. Kap. Tulisannya KAB. Kap. Untuk lebih jelasnya, mari teman-teman lihat bagaimana cara menggunakannya di dalam kalimat dengan benar. Teman-teman, ini adalah sebuah kalimat tanya. Dikatakan di sini adalah, kapan kamu akan pergi ke pasar? Nah, kalau teman-teman perhatikan kalimat tanya kapan di bahasa Indonesia ini, itu diletakkan sebelum kamu atau sebelum subjek. Dan kalau lihat di sini setelah subjek ada kata kerja, yaitu pergi, dan diikuti oleh kata keterangan tempat, yaitu ke pasar. Akan tetapi di dalam membuat kalimat bahasa Hindi harus dibuat terbalik, teman-teman. Nah, seperti yang saya tulis di layar ini, dikatakan Aap kab bazar jayenge. Nah, saya terangkan di sini. Coba perhatikan kata kap atau dalam bahasa Indonesianya kapan, itu diletakkan setelah subjek Aap atau kamu. Jadi subjek diikuti oleh kap atau kapan, baru diikuti oleh kata keterangan tempat. Di sini dikatakan bazar, atau di dalam bahasa Indonesia pasar. Baru kata kerjanya diletakkan di bagian yang paling terakhir, yaitu jayenge. Ya, jadi teman-teman, ini beda sekali dengan rumus bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kalimat tanya, subjek, baru kata kerja, baru kata keterangan tempat. Tapi kalau di sini, duluan dulu subjek, baru diikuti oleh kata tanya, baru diikuti oleh kata keterangan tempat, baru kata kerja. Kata kerja di dalam konteks ini adalah pergi. Kalau di dalam bahasa Hindi, jayenge. Nah, ingat teman-teman, sebagai tambahan, jayenge ini sebenarnya berasal dari kata jana. Nah, itu verb satunya, ya, kata kerja murninya. Nah, kenapa jayenge ini sebenarnya ini bentuk future. Jayenge akan pergi. Ya, inilah contoh pertama yang bisa menjelaskan bagaimana cara menggunakan kata tanya kapan di dalam bahasa
Hindi. Mudah kan? Oke. Untuk lebih jelasnya, mari teman-teman lihat contoh yang kedua, cara penggunaan kapan di dalam bahasa Hindi. Oke teman-teman, kita akan melihat contoh yang kedua. Kalimat tanya yang saya tampilkan di layar ini menggunakan kapan. Saya akan bacakan. Dikatakan di sini, kapan kamu akan makan buah itu? Kapannya diletakkan sebelum kamu, ya, sebelum subjek, baru diikuti oleh kata kerja, baru diikuti oleh objek, ya, hampir sama dengan contoh sebelumnya. Tetapi di dalam bahasa Hindi berbeda teman-teman. Coba lihat di sini dikatakan आप फल कब खाओगे. Sekali lagi di sini kita lihat bahwa susunan kalimat bahasa Hindi ini banyak terbalik-terbaliknya gitu. Jadi di sini teman-teman lihat आप yang artinya kamu itu diletakkan pada awal kalimat up, baru diikuti oleh objek fal, ini artinya buah, baru diikuti oleh kata tanya kap yang artinya dalam bahasa Indonesia kapan, baru diikuti oleh kata kerja khaonge atau akan makan. Teman-teman yang saya kasihi, saya sengaja membuat sedikit berbeda secara khusus cara menempatkan kapan di sini. Kalau di contoh pertama tadi, kap itu diletakkan setelah subjek atau setelah up. Tapi coba perhatikan kalimat ini, saya letakkan dia setelah objek atau sebelum khauge, sebelum kata kerja. Nah, ini di dalam bahasa Hindi boleh-boleh saja. Jadi kata tanya kap bisa diletakkan setelah subjek atau juga bisa diletakkan sebelum kata kerja. Nah, dalam contoh yang kedua ini saya letakkan dia sebelum kata kerja atau setelah objek. Jadi ini sudah oke sekali teman-teman. Mereka sudah memahami penyusunan kalimat ini. Jadi saya buat berbeda ini supaya teman-teman jangan bingung ketika berbicara dengan orang-orang lokal di sini, ya, orang-orang India. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan satu lagi contoh kepada teman-teman. Saya berharap teman-teman semua bisa mengerti, bisa lebih memahaminya dengan baik, dan suatu saat Anda bisa jalan-jalan di India dan bisa melihat tempat-tempat yang indah dan bisa berkomunikasi dengan orang-orang lokal di sini. Oke teman-teman, di contoh yang terakhir ini saya akan membuat kalimat tanya dengan menggunakan kapan
Tapi untuk kali ini saya tidak menggunakan objek atau kata keterangan tempat ya, seperti sebelum-sebelumnya. Kalimat tanya yang saya buat di sini dikatakan, kapan kamu akan bernyanyi? Perhatikan, kapan di sini diletakkan sebelum subjek kamu. Baru diikuti oleh kata kerja, bernyanyi. Akan tetapi di dalam susunan bahasa Hindi berbeda, teman-teman. Kalau di dalam bahasa Hindi itu diduluankan dulu subjeknya a, baru diikuti oleh kap, yang artinya dalam bahasa Indonesia kapan, baru diikuti oleh kata kerja gaoge atau bernyanyi. A, kap, gaoge. Subjek, kalimat tanya, baru diikuti oleh kata kerja. Mudah kan? Jadi teman-teman silakan praktekkan di rumah, sambil juga menonton film-film India yang teman-teman suka. Ya, sampai di sini dulu teman-teman pelajaran hari ini. Sampai ketemu di pelajaran-pelajaran berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar.